Wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan terhormat, Bapak Nas, Bulog, PIH, dan seluruh direktur yang ada. Selamat menjalankan ibadah puasa yang berpuasa. Angkatan Kerja Indonesia tahun 2022 sebesar 143,72 juta. Yang diserap oleh pekerjaan adalah 135,61 juta. Ada sekitar 8,11 juta penganggur. Ini statistik. 40,64 juta adalah petani dan perikanan, atau sekitar 29,90% hajat hidupnya berada di sektor pertanian dan perikanan. Ini adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dibanding dengan industri hanya 18,7 juta orang. Artinya, hati-hati kita mengambil kebijakan di sektor pertanian, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Di lain sisi, ketimpangan di sektor pertanian juga masih sangat timpang. Yang sejahtera itu hanya PBS, perkebunan besar swasta. Yang petani-petani itu miskin-miskin semua. Ini kehadiran Badan Pangan Nasional, sebagaimana Pak Firman tadi sampaikan, ada filosofinya. Kita ingin bisa menjawab persoalan antara kepentingan hulu dan hilir. Saudara Bapak Nas ingat 2018 terakhir kita impor beras. 2019, 2022, 2021 tidak ada impor. Dan Badan Pangan belum ada. 2021 pemerintah sempat mengajukan impor 1 juta ton, kami Komisi 4 menolak. Dan itu tidak jadi. Setelah hadir Badan Pangan 2022, kebijakan pertamanya adalah impor. Ini sangat mengecewakan sekali. Kok kebijakan pertamanya impor, sedangkan filosofi pembentukannya lain. Bagaimana kepentingan petani difasilitasi dengan baik? Yang selama ini antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian kan beda paham. Olehnya itu hadirlah Badan Pangan Nasional. Tapi yang mengecewakan, di saat neraca beras kita surplus 4 juta ton, Anda melakukan impor. Sedangkan peraturan Presiden nomor 32 mengatakan bahwa impor itu didasarkan dengan neraca pangan. Kalau dalam negerinya cukup, kenapa kita impor? Ini 2023 awal Anda juga ingin mengeluarkan kebijakan impor lagi. Ini Saudara Bulog 2018 banyak berasnya disposal, ya Pak ya, diakui. Jadi Bulog ini bagusnya kita kembalikan dulu. Kita kayak saya dulu yang berkoar-koar supaya Bulog diberikan hak untuk penyaluran. Saluran ke Bansos, saluran ke PKH, saluran ke mana-mana. Supaya Bulog bisa bergerak. Tidak disposal, dia punya beras. Dan itu sudah dilakukan sekarang, alhamdulillah. Ya. Tapi setelah Bulog melakukan penyaluran, malah Bulog isi bayi terhadap produk dalam negeri. Bapak malas membeli beras dalam negeri. Ini kita harapkan supaya terjadi penyaluran, Bapak itu menyerap beras dalam negeri, bukan beras impor. Ini yang kami sesalkan sebenarnya. Saat yang bersamaan ya, Badan Pangan menetapkan HPP gabah itu 4.200. Di tengah harga beras 12.000. Di mana hitungannya, Pak? Sesungguhnya saya punya pertanyaan itu, Anda ini pahlawan atau penjajah? Ya. Di tengah harga beras sudah 4.200 dan harga pasar gabah 5.600 sampai dengan 6.000, tiba-tiba keluar suratnya saudara 4.200. Ya diperbaharui sekarang menjadi 5.000. Tidak ada 4.200. Iya. 4.000 berapa itu terakhir?
Nggak ada 4.200. 4.000 terakhir berapa? 4650. Ya, 4 berapa? Iya, 4650. 4650, iya. Iya, di tengah harga beras pasar 12.000. Di mana hitungannya gabah menjadi HPP 4.600. 5.000 pun tidak ada hitungannya. Jadi saudara ini, siapa yang ingin Anda? Siapa sebenarnya Anda? Ini di tengah harga gabah, di tengah harga beras 12.500, gabah tidak akan ada 5.000. Ya, beras juga tidak akan ada 9.950. Kau paksa Bulog beli dengan itu. Jadi saya selalu katakan bahwa Anda amputasi Bulog dengan kehadiran Badan Pangan untuk memotong tangannya Bulog dengan HPP beras 9.950 untuk tidak bisa membeli Bulog di harga pasar. Maka pada saat itulah keluar lagi kebijakan impor. Ini kan politisnya begitu. Hati-hati saudara. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Olehnya itu pimpinan, saya minta pimpinan Badan Pangan di dalam menetapkan atau di dalam mengajukan impor sebelumnya harus mendapat persetujuan DPR. Ya, harus mendengarkan pendapat fraksi-fraksi di DPR sebelum memutuskan untuk memutuskan impor kepada Bulog. Begitu juga dalam menentukan HPP. Jangan seenak perutnya menentukan HPP tanpa mendengarkan fraksi-fraksi, pendapat fraksi dari Komisi 4. Sedangkan menteri, ya, rencana impornya menteri dulu kemarin perdagangan kita bisa gagalkan. Saya ulangi kembali, kebijakan impor diatur pada Peraturan Presiden nomor 32. Saya benar-benar minta neracanya ini. Ya. Kalau neracanya surplus, kenapa impor? Aturan dari mana? Sekarang ini neraca kita surplus, kecuali garam, bawang, ya oke, silakan. Kedelai silakan. Ya, karena memang defisit kita punya neraca. Tapi kalau hanya CBP yang tidak bisa dibeli oleh Bulog sehingga kita impor karena harga HPP penetapan CBP yang rendah, itu menjadi alasan impor, saya tidak terima. Bukan itu yang menjadi aturan Peraturan Presiden nomor 32. Itu yang saya sampaikan kepada saudara. Olehnya itu fraksi saya, pimpinan, catat, saya tidak menerima impor 2023 untuk memenuhi CBP di tengah panen ini ada. Selanjutnya Bulog. Ya, saat ini Bulog sekarang berorientasi impor untuk pemenuhan CBP. Ya, saya ulangi kembali Pak Bulog. Ya, kalau emangnya Bulog ingin dikembalikan hanya menyimpan CBP, ya silakan saja. Daripada impor, karena kalau sirkulasi di Bulog kita berikan bansos, kita berikan PKH dan lain sebagainya, pasti CBP-nya berkurang, pasti beli. Nah, ini kan begitu. Ini. Jadi kalau mau CBP-nya tidak berkurang, ya jangan kasih penyaluran supaya CBP-nya tidak berkurang. Ya tunggu saja lagi disposal. Ini kan persoalannya. Ya, selanjutnya PT Pupuk. Sebenarnya Pak Dirut, pupuk ini berapa produksi di dalam negeri khusus dari Pupuk Holding Indonesia? Tadi sudah dijelaskan. Dan berapa kebutuhan pupuk penggunaan dalam negeri termasuk PBS? Apakah mampu produk dalam negeri pupuk ini dipenuhi oleh dalam negeri itu sendiri? Termasuk perkebunan rakyat, perkebunan swasta yang besar-besar itu, apakah mampu dipenuhi? Sedangkan saya lihat datanya ini adalah hanya hampir memenuhi untuk subsidi. Itu yang pertama.
Yang kedua, yang namanya barang disubsidi, ya tentunya barangnya sama. Kalau kita ingin subsidi gula, ya gulanya sama, berasnya sama. Tapi yang terjadi di pupuk adalah kita subsidi barangnya berbeda. Barangnya berbeda, utamanya NPK. Kalau tadi urea sama ya. Kalau NPK ini barangnya beda. Kalau barang berbeda ya tentu beda harga dong. Iya, beda harga dong. Ya buat apa kita subsidi kalau emangnya barangnya lebih murah? Iya kan? Ini. Jadi mohon penjelasan ini Pak Dirut. Kenapa dibuat murah, pupuk subsidi, kemudian disubsidi lagi? 2 kali untung nanti PT pupuk ini. Atau tidak usah disubsidi lagi yang NPK itu karena sudah barangnya murah, rendah dia punya kualitas. Perlu dihitung ini dengan baik, sehingga dengan demikian pupuk PT Pupuk Indonesia untung juga, ya. Kita harapkan ada untung, tidak rugi. Karena namanya perusahaan kita harus untung. Tapi jangan juga keuntungannya seuntung-untungnya kemudian merugikan rakyat. Terakhir adalah ID Food. Saya minta saudara ID Food ini tadi sudah mulai bagus, ada produksinya, ya. Ya. Tapi saya minta Anda produksi pada komoditas-komoditas yang memang masih besar skala impornya. Ini. Dengan demikian ID Food bisa menjadi pahlawan untuk bisa mengimbangi tidak impor. Ya minimal garam dulu. Mana garam di sini, ada garam ya? Ya. Garam masuk kan di ya. Garam itu kan bahan bakunya tidak dibeli. Apakah sudah dibeli? Belum. Belum Pak ya? Satu-satunya produk yang bahan bakunya tidak dibeli kok bisa impor kita. Sedangkan kita lautan kita begitu luas. Yang jadi persoalan adalah barang industri masuk di pasar. Nah itu. Jadi alasan-alasan ini impor untuk industri, tapi dimasukkan di pasar. Akibatnya garam rakyat menjadi hancur. RNI akan mengimpor gula sebesar-besarnya. Ya, saya minta juga hitung produksi dalam negeri, sehingga intinya adalah neraca pangan kita defisit antara impor dengan ekspor. Satu-satunya yang bisa menutup adalah adanya sawit yang bisa menutup sehingga surplus kita punya neraca pertanian. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.